Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat good pagi mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat, stay positif, dan jangan lupa bersyukur hari ini. Di kesempatan kali ini, perwalian daring semester genap tahun akademik 2020-2021, PAI semester 6 kelas B, saya laksanakan secara daring dan saya unggah di kanal YouTube saya. Baiklah, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya membahas perwalian mengenai pelaksanaan UAS yang tentunya di semester ini lebih tersistem dan terstruktur ya dari semester lalu. Oke, langsung saja. Pelaksanaan UAS menurut kalender akademik adalah tanggal 14 sampai 25 Juni 2021. Nah, 2 minggu lagi mau pelaksanaan UAS, oleh karenanya turun surat pemberitahuan pelaksanaan UAS genap tahun akademik 2020-2021. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, sudah tentu pasti mengingat kembali bahwa pelaksanaan UAS itu tanggal 14 sampai dengan 25 Juni. Begitupun pula dengan teknis pelaksanaan UAS yang diumumkan oleh panitia di fakultas masing-masing. Lalu tentu syarat UAS adalah aktif sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan pembayaran registrasi di semester genap ini. Lalu tentu membayar SPP dan khusus untuk semester 2 dan 4 melunasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diunggah di Siakat ya, karena kalian angkatan 2018 semester 6 belum menggunakan sistem akademik atau Siakat ini tadi. Jadi poin yang utama hanya 1 sampai dengan ke-4. Langsung saja, karena pelaksanaan UAS ini dipanitiai oleh fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FITK mengeluarkan pengumuman diantaranya ada 6 poin ya, bahwa pelaksanaan UAS untuk FITK itu tanggal 21 sampai dengan 26. Itu tidak tanggal 14 sampai dengan 26 ya. Jadi tanggal 14 sampai 1 minggu ke depan itu untuk persiapan pelaksanaan UAS-nya. Nah, persiapan UAS ini tadi terdiri dari informasi, lalu ada poin-poin selanjutnya yaitu bahwa UAS ini dilaksanakan secara daring sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karenanya, teman-teman baik penanggung jawab maupun konting dimohon bersinergi ya. Jadi informasi apapun mengenai UAS jangan disimpan sendiri, di-share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk mengikuti UAS ada pun syarat-syarat administrasi, yaitu telah lunas administrasi SPP, lalu membayar biaya ujian ya sebesar 30.000 per mata kuliah melalui Bank Jateng, bisa cabang Slawi, Banjaran, Kota Tegal, Pemalang, dan Brebes dengan nomor rekening tertera. Jadi kalau bisa bayarnya langsung ke teller ya, jangan melalui transfer, karena menurut bahasa ekonomi itu keuangan pemasukan yang melalui teller ataupun transfer itu berbeda dalam pembukuannya. Jadi kita memudahkan aja daripada ribet sendiri gitu ya. Nah, lalu ini tadi untuk semester 2 untuk lunasi sumbangan ya. Jadi saya abaikan saja karena Anda perwalian sudah semester 6, jadi yang pokok-pokok yang di semester 6 aja. Lalu yang nomor 4 ini, mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mereka yang telah memenuhi kewajiban administrasinya, dibuktikan dengan foto slip Bank Jateng yang ditandatangani dan distempel oleh Minibank, beserta foto lembar jawab UAS resmi FITK. Jadi bukti foto tersebut dikirim ke admin yang sudah ditentukan sebagai pengganti kartu UAS. Gitu. Jadi untuk semester 6, PAI semester 6 dipandegani admin Pak Rizky Abdillah. Oke. Nah, poin nomor 6 ada penyerahan slip Bank Jateng ke Minibank dan pengambilan lembar jawabnya diambil di FITK, di kantor FITK ya, bukan di TU atau di mana-mana, tetap di FITK. Paling lambat itu Kamis tanggal 17 Juni 2021. Jadi setelah perwalian saya diharapkan sudah menyikapi untuk pengambilan lembar jawab. Jadi di sini PJ-nya yang dosennya sepuh atau senior, UAS-nya offline atau luring ini silahkan dikondisikan. Kalau yang daring tidak memerlukan lembar jawab ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah alur dari UAS genap 2020-2021. Sebetulnya sama seperti semester yang lalu. Hanya ini saya jelaskan lebih detailnya ya. Jadi mahasiswa
ke Bank Jateng untuk melunasi pembayaran SPP dan UAS. Gitu. Lalu dari Bank Jateng kan dapat slip pembayaran, ditandatangani oleh Pak Burhan, jadi tidak tandatangani dan distempel ya, posisinya di Minibank. Lalu dari Minibank teman-teman ke kantor FITK untuk mengambil lembar jawab UAS resmi. Nah, mengambil lembar jawabnya itu bisa bertemu dengan Bu Jana atau Pak Kavi. Setelah itu lembar jawab dan slip pembayaran tadi itu difoto, dikirimkan ke admin WA grupnya. Nah, ketika pelaksanaan UAS, nanti mahasiswa yang sudah mengirimkan foto slip Bank Jateng dan lembar jawabnya, lembar jawab kosongan ya, kalau kayak gini logikanya, itu dimasukkan dalam WA group. Jadi setiap UAS nanti dosen pengaku akan dimasukkan dalam WA group. Kalau sudah selesai dikeluarkan. Jadi di sini kalau enak ya, kalau daringnya tuh jawaban langsung masuk ke dosen, setelah selesai UAS dosennya dikeluarkan. Kalau yang offline nanti ada pemberitahuan lain. Nah, ini bergantung kepada perjanjian terakhir dengan dosen pengampu mata kuliah mengenai pelaksanaan UAS-nya. Begitu. Oke. Next. Di sini adalah rincian pembayaran ya di semester 6. Ini saya fokus untuk semester 6 ya, karena teman-teman perwalian saya itu akan di semester 6. Jadi ini rincian pembayarannya. Ada SPP, UAS, HER, micro teaching, dan PPL. Ya, teman-teman perlu diketahui bersama di sini ada catatan bahwa untuk micro teaching PPL ya di semester 6 dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Logikanya tidak dibayarkan langsung besok dalam minggu ini, tidak. Jadi setelah UAS ketika mau ada kegiatan micro teaching, mau PPL baru dibayarkan. Gitu ya. Jadi jangan multi tafsir harus dibayar semua. Nanti teman-teman nggak ada yang mau ikut UAS kalau kayak gini. Oke, jadi yang dibayarkan hanya SPP, UAS, dan registrasi saja. Jadi SPP 2 juta ditambah 30.000 dikali berapa mata kuliah di semester ini ada 10 misalnya, berarti 300.000 ya. Berarti 2 juta tambah 300.000 tambah 150.000 ada 2.450.000. Untuk micro teaching dan PPL sebesar 650.000 dibayarkan ketika kegiatan akan berlangsung. Jadi bisa saja nanti masuk semester 7, nah itu dibayarkan. Itu ya. Nah, teman-teman, pas barangkali teman-teman ada yang menanyakan mengenai kok semester ini nggak ada potongan biaya atau bantuan kampus dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengumuman ini berarti sudah dikeluarkan adalah keputusan final mengenai pembayaran dan keuangan sendiri. Kalau teman-teman nggak mantep kenapa sih kok bayar 2.450.000 kok nggak ada potongan dan sebagainya, silakan tanya Pak Burhan ya. Kalau di Pak Burhan jawabannya tidak memuaskan, silakan tanya ke WR2-nya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah rincian keuangan. Barangkali teman-teman ada yang WA saya, Bu, untuk pembayaran semester 6 itu total berapa ya? Gitu lah. Kalau masih ada yang tanya seperti itu, berarti teman-teman tidak melihat paparan perwalian daring hari ini. Oke. Nah, ini adalah slip pembayaran teman-teman yang akan kalian kirimkan ke admin. Dalam hal ini di semester 6 adalah adminnya Pak Rizky. Kalau bisa ngirim fotonya, ngirim slip pembayarannya itu gambarnya yang jelas. Fotonya di tempat yang terang dan jangan goyang. Jadi seluruh identitas ini terlihat jelas. Gitu ya. Nah, teman-teman tidak hanya sekedar mengirim saja. Harus ada kata pengantar ketika mengirim foto slip pembayaran ini. Nah, ini saya buatkan ya. Kurang lebihnya kata-katanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Ya, ini bergantung pada adminnya. Saya isi nama lengkap Anda dari PAI kelas 6B angkatan 2018 bermaksud mengirimkan foto slip pembayaran guna syarat mengikuti UAS genap 2020-2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasanya singkat padat jelas. Jadi teman-teman saya harap tidak mengirimkan foto slip ini saja karena admin itu bukan dewa yang matanya jeli, teliti. Admin juga manusia yang punya salah dan dosa. Jadi segala slip pembayarannya dikirimkan dengan kata pengantar ini gitu ya. Selain itu hal ini menunjukkan bahwa Anda itu orang yang rapi dan bertanggung jawab gitu, karena admin kan tidak mengurusi kelas 6B saja ya, ada kelas 6A, 6C, dan 6D yang banyak jumlahnya. Jadi pembagian WA grupnya lebih rapi. Nah teman-teman,
sudah tahu ya, Kabupaten Tegal itu masuk dalam 8 daerah di Jateng yang berstatus zona merah. Jadi saya harap teman-teman lebih berhati-hati lagi, lebih menjaga kesehatan lagi, lebih ketat lagi prokesnya, jangan dikasih kendor. Tuh, nah, ini adalah berita-berita, linknya saya tautkan, barangkali teman-teman nggak percaya, silahkan cari di Google sendiri untuk membaca beritanya. Jadi ini saya hanya memberikan headline-nya saja. Nah, di Kabupaten Tegal, pun sudah selama 2 minggu ini ya, berarti dari teman-teman persiapan UAS sampai nanti UAS selesai, itu tempat wisata itu sudah tutup. Karena ya tadi lonjakan kasus COVID di Kabupaten Tegal setelah Lebaran, setelah Idul Fitri itu melonjak 2 kali lipat, kemudian kapasitas rumah sakit daerah sudah tidak mencukupi lagi, oleh karenanya Kabupaten Tegal masuk pada zona merah. Jadi teman-teman bagi yang mau keluar, bagi yang mau pelesiran, bagi yang apa, kalau kalau bisa ditahan dulu. Kalau memang kepepet keluar, prokesnya harus ketat. Ya. Nah, bahkan di sini sudah ada ya, yang satu RT, satu RW malah kena corona. Menindaklanjuti hal tersebut, IPN juga mengeluarkan edaran ya bahwa seluruh kegiatan tatap muka yang terhitung dari tanggal 9 Juni sampai dengan pemberitahuannya akan ada lagi entah kapan itu dilaksanakan secara online atau daring. Bahkan UASnya itu dilakukan secara daring. Jadi diharapkan ya itu. Jadi kalau dosennya sepuh, dosennya terbatas mengenai IT dan komputer ya nanti offline, akan tetapi dengan ketentuan itu tadi dikumpulkan melalui PC atau komting dengan waktu yang sudah disepakati lalu diserahkan. Jadi tidak ada aktivitas apapun di kampus. Gitu ya, aktivitasnya yang terbatas lah, bukan nggak ada banget sih ya, tetap ada cuma terbatas. Tuh. Nah, teman-teman berkaitan dengan prokes ya yang sekarang mulai kendor, mulai jenuh gitu. Kalau social distancing itu salah satu dari prokes. Kayaknya itu susah ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih teman-teman mending ini ya, rajin mencuci tangan pakai sabun ya dan menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer yang bisa dibawa sendiri atau yang disediakan di tempat-tempat umum. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kebersihan tangan. Ya jangan abai gitu, jangan abai, jangan lalai. Teman orang lain yang abai, yang lalai, kita yang menuai, kan sedih ya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi saya harap teman-teman prokesnya ayo sama-sama dikencangin lagi. Yang sudah vaksin, yang belum vaksin juga sama-sama saling menjaga. Tuh, nah ini adalah oh ya, selain cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, juga gunakan masker ya. Jadi memang saya tahu masker itu engap, cuma masker adalah senjata preventif kita untuk menanggulangi COVID itu. Jadi COVID itu bukannya nggak ada ya, COVID itu ada teman-teman. Jangan lillahi ta'ala, COVID itu ada. Bagaimana kita selaku manusia itu ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita dari virus ini. Begitu, oke? Dan ini tadi perwalian daring kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan pelaksanaan UAS bisa berjalan dengan lancar, dengan maksimal. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan, dan keberuntungan. Oke, sekian perwalian daring kali ini. Mohon maaf untuk salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.